Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengundang saya di forum kali ini dan saya cukup senang sekali, sangat-sangat senang sekali. Dan juga saya sebentar ya agak sedikit grogi juga untuk menyampaikan ini kepada teman-teman semua karena pemahaman saya tentang dunia sastra ya. Kalau memang saya sastrawan, tapi saya juga memiliki keterbatasan ilmu dibandingkan kepada kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang lebih dari di atas saya, mungkin nanti ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkannya di akhir setelah saya menyampaikan atau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman. Dan pada forum kali ini mungkin saya akan membahas tentang menormalisasikan membaca sastra Indonesia. Yang bisa dibilang ya teman-teman, pada zaman kali ini sastra Indonesia ada yang beranggapan bahwa sastra Indonesia itu alay, berlebihan, berat, terlalu lebay buat dibaca. Banyak yang mengira apa sih ini apa sih, ini apa sih? Terlalu lebay, apa sih? Berlebihan. Terlalu alay sekali. Sebenarnya sastra itu adalah tempat atau ruang tuh orang-orang yang merasa galau, yang merasa stres, itu semua adalah isi hati mereka, itu semua adalah isi pikiran mereka, itu adalah batin mereka yang mereka tumpahkan ke atas kertas lalu dituliskan dengan sebuah pena, dengan perlahan sekali, dengan lembut sekali yang sekalian teman-teman tahu ya. Dan pada saat ini sastra Indonesia sedang naik daun. Dari yang saya dapat ya teman-temannya, dari kabar baik sastra Indonesia memang sedang lagi naik daun. Di sini bukan hanya dibaca para oleh para pembaca-pembaca aktif, tetapi juga orang-orang yang jarang baca atau mungkin pembaca muda yang ingin tahu seperti apa sastra itu dimulai dari novel terlebih dahulu, lalu bisa dilihat juga dari platform aplikasi itu bisa dibilang ada di TikTok, ada di Instagram ya teman-teman. Teman-teman di situ bisa melihat ada bertaburan banyak sekali di situ, ada puisi-puisi, bahkan ada prosa liris juga di situ. Banyak sekali yang mereka ciptakan di situ. Dan di situ juga dari sastra Indonesia, dari yang saya dapat ini, dari sastra Indonesia juga sedang hits-hitsnya sedang melonjak-melonjaknya, bahkan tidak kalah dengan sastra luar. Dan dari sastra luar, dan itu menandakan bahwa sastra Indonesia sudah sedang naik kelas, sedang naik-naiknya dari sastra Indonesia ya, yang dari dulu dianggap alay, berlebihan, merasa idih mungkin dibacanya ya kan, jadi sekarang menjadi sebuah bagian hidup untuk anak-anak muda zaman sekarang ini. Membaca adalah kunci, ya bisa dibilang seperti itu ya teman-teman ya. Terus juga sastra Indonesia menjadi idaman para Gen Z nih ya. Gen Z yang awalnya cuma membaca-baca dari Instagram atau di TikTok ya kan, yang kadang bahasanya ya tahu sendirilah ya. Saya tidak bisa bilang mau seperti apa bilangnya, takut salah ngomong aja, takut salah ngomong aja. Dari Instagram, TikTok, Gen Z bisa melihat itu sebuah puisi seperti apa, bagaimana, dan di TikTok juga ada yang mereview buku dari konten kreator yang habis baca buku, terus direview bagaimana isi bukunya, bagaimana karakter yang ada di dalam, mungkin dari kata-kata itu semua ada kata-kata sedikit aja di situ, ada suara musik musik sempurna lagunya Sabtu tuh lupa saya, terus ada kata-kata Mas Laut dari bukunya Laut Bercerita karyanya Laila Kudori,
Men dari situ buku yang Laut Bercerita saja menjadi viral di mana-mana, sekarang banyak yang membaca buku Laut Bercerita itu. Dan bisa dibilang juga, ya sastra Indonesia tidak hanya Gang bisa juga sastra Indonesia tidak hanya dibaca oleh pembaca aktif atau mungkin pada orang-orang akademisi, tapi juga orang-orang muda yang sadar bahwa membaca saat ini, membaca sastra Indonesia sangatlah keren bisa dibilang ya. Bisa setelah membaca mungkin agensi bisa membagikan isi dari dalam buku itu ke teman-teman yang bisa menghayati, bisa merasakan, sama membagikan perasaan perasaan dari anak-anak Gen Z ke teman-temannya. Kan itu yang mereka rasakan ya. Dan juga di sini dari kekayaan diksi dan bacaan dari sastra Indonesia mungkin lebih variatif, lebih luas. Di situ ada unsur budayanya, campuran metafora dan segala macamnya. Diksi-diksi yang indah yang membuat Gen Z mungkin lebih relate kata-katanya. Juga dari kekayaan diksi itu juga saya lihat kita bisa membaca karya diksi kita tidak hanya membaca ceritanya saja dari diksi itu, mungkin kita dapat merasakan ceritanya, perasaan kita seperti apa saat membaca buku itu. Jadi bukan hanya sebatas lewat saja, bukan hanya membolak-balikan kertas buku saja, tapi kita tahu bagaimana perasaan penulis dalam buku ini digantikan dengan karakter-karakter lain. Mungkin saja dari karakter itu adalah seorang penulisnya. Bisa dibilang seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga genre lokal sangat mendunia sekarang loh. Tidak sangat sangat mendunia. Bahkan genre lokal sekarang saja sudah mendunia. Sudah cukup luas ya. Banyak besar Indonesia yang terjemahkan dari banyak buku novel yang sudah diterjemahkan ke bahasa internasional. Seperti contohnya Laut Bercerita tadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Terus ada lagi yang diterjemahkan dalam bahasa Perancis, Jerman, dan bahasa-bahasa lainnya. Dan itu merupakan sebuah bukti bahwa karya sastra Indonesia mempunyai daya saing yang sangat tinggi di era sekarang ini. Sangat kuat bagaimana sastra Indonesia bisa berkembang sejauh ini ya teman-teman ya. Dan juga sastra Indonesia ini banyak sekali buku-buku ya seperti novel itu bisa dilihat. Banyak novel-novel yang tidak kalah dengan karya-karya luar. Ada novel sekarang bukan lagi waktunya jadul-jadul ya, yang anak Gen Z yang saya cari sini tidak sekarang bukan lagi waktunya jadul. Kalau baca buku lokal, karya sastra Indonesia mempunyai kualitas narasi, karakter, ide setara dengan buku luar. Ya, sebenarnya sastra Indonesia memang sudah cukup kuat untuk menyaingi semua sastra dunia. Merasa sangat kuat. Ya, apalagi sastra Indonesia ini juga cukup luas kan, bisa dibilang ini adalah sastra Nusantara. Bukan hanya dari Indonesia saja, bahkan dari Malaysia, bahkan dari Thailand, bahkan dari yang ada di Asia Tenggara ini. Itu ya. Sastra Indonesia memang sudah cukup luas dari dulu sampai sekarang ya teman-teman ya. Kadang juga di sini justru lebih dekat dengan kehidupan kita sendiri. Sastra Indonesia memang kita menulis puisi saja, bahkan kita menulis prosa saja, kita menggunakan perasaan yang sangat 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 prihatin ya, bisa dibilang lirih. Sejujurnya saya juga pernah menulis puisi, atau yang lebih saya suka adalah prosa liris, yaitu prosa puisi bentukannya bentuknya seperti prosa, tapi diksi-diksinya kita atur seperti puisi. Mungkin teman-teman lihat sudah tahu prosa liris seperti apa. Di situ saya sangat mudah untuk membayangkan bahwa benda mati itu memiliki perasaan, atau benda mati itu juga bisa hidup teman-teman.
tidak hanya kita yang seperti manusia adalah makhluk hidup, tapi benda mati seperti seperti benda-benda lainnya yang seperti kertas ataupun laptop ataupun yang bangku ataupun meja, tapi mungkin sayur-sayuran yang ada di pasar, buah-buahan yang ada di pasar, sayur-sayuran yang sudah terinjak, mereka memiliki perasaan sebenarnya teman-teman. Bukan hanya kita saja yang memiliki perasaan, bukan hanya makhluk hidup saja yang memiliki perasaan, tapi benda mati juga memiliki perasaan dalam sastra Indonesia. Begitu, sangat indah sekali sastra Indonesia. Sangat indah sekali sastra Indonesia. Memperasaankan benda mati yang mungkin kita nggak tahu apa yang dirasakan benda mati itu, mungkin kita nggak tahu apa yang dirasakan sayur-sayuran itu yang terinjak-injak di pasar, yang udah hancur, yang sudah dimakan yang sudah dikerubungi lalat, yang sudah dimakan ulat, yang sampai berlubang-lubang seperti itu. Mungkin sayur-sayuran itu juga memiliki perasaan. Bagaimana bagaimana kita tahu kalau memang sayur-sayuran itu memiliki perasaan? Kita sendiri yang membuat perasaan itu ke sayuran-sayuran itu, eee, supaya memiliki perasaan. Bagaimana kalau itu kita? Bagaimana kalau kita diinjak-injak sakit lagi di bawah? Itu kita juga memiliki perasaan di situ. Kita harus juga terbawa perasaan kita pada keadaan kita yang ada di luar. Kita juga harus peka dengan keadaan kita juga ya. Supaya setiap diksi yang kita susun, setiap diksi yang kita atur memiliki makna dan perasaannya masing-masing teman-teman. Bahkan hanya dengan satu kata saja, itu dapat dimaknai dengan 1000 makna teman-teman. Dan untuk novel mungkin yang saya baca baru, yang menurut saya saya sarankan teman-teman untuk membaca novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati itu menyedihkan sekali. Saya merasa ada diri saya di dalam novel itu, di mana ada sedikit cerita mungkin saya spoiler dari novel ini, sangat pedih ya. Hanya seorang karyawan yang ingin bunuh diri ya, ingin mengakhiri hidupnya, tapi dengan syarat dia harus memakan mie ayam. Dengan segala perjuangannya dia harus tidur di bawah kolong jembatan, dengan dia ketemu dengan preman sampai dia masuk penjara karena dituduh hanya seporsi mangkok mie ayam saja. Tapi ya endingnya nanti teman-teman bisa baca ya, nanti kalian bisa beli bukunya, ada di Gramedia juga, masih ada di Gramedia karena teman-teman. Di Blok M juga ada. Di Blok M juga ada dengan langganan saya itu, Bang Jimmy namanya, Bang Jimmy Blok M. Bang Jimmy juga ada buku-buku ori di situ teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli di situ. Saran saya mending beli di ini aja teman-teman, di Bang Jimmy aja ya teman-teman yang belinya ya. Jadi kalau di Gramedia kemahalan. Jadi pada forum ini mungkin saya ingin mengakhiri ya. Jadi kesimpulannya pada forum ini sudah juga teman-teman, mari kita ubah cara pandang kita, jadikan sastra Indonesia hal yang luar biasa, bukan yang biasa. Sebab dari sastra Indonesia kita dapat meningkatkan budaya literasi kita, meningkatkan tingkat baca kita, dan juga meningkatkan kepekaan kita terhadap perasaan seseorang, perasaan makhluk hidup, perasaan benda mati, perasaan hewan, perasaan tumbuhan, atau perasaan semua yang ada di dunia ini. Dengan cara kita mengenali perasaan dan juga mengenali perasaan kita, dengan kita mengenali perasaan kita yang lebih dalam, kita jadi tahu mau kita apa dan bagaimana, mau kita seperti apa. Jadi kita tetap semangat untuk menjadi orang yang sepeka-pekanya terhadap perasaan. Terbentuklah dari situ, terbentuklah sebuah tulisan atau bacaan dari kita yang akan membangun kita untuk meningkatkan literasi kita terhadap sastra Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.